Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, kemarin baru aja ada spesial screening dari sebuah film yang fenomenal yang berjudul Preman. Film ini film drama yang berkedok laga uh, dengan cerita yang sangat personal dari saya, dari kehidupan pribadi saya dan kehidupan pribadi para cast dan krunya juga. Dan dalam proses ini saya sangat dibimbing sama semua kolaboratornya saya. Jadi mungkin ini pertama kalinya dalam karir saya yang saya merasa bangga untuk bilang kalau ini bukan karya saya, ini karya gotong royong, ini karya kami semua. Jadi semoga kalian bisa enjoy. Saya ajak bergabung sama saya tim produksi, tim produser, semua cast dan kru untuk ini kalian untuk datang ke depan juga. Yuk, boleh gabung sama kita di sini dan mungkin saya akan sebutkan saja untuk tim yang tentunya hadir saat ini. Untuk produsernya ada Rian Ricardo, ada co-produser Aldo Swastia, associate producer Gita Farah, executive producer Oscar Sagita, line producer Shirley Tamara, dan pemeran utamanya Giva Iskak, Muzaki Ramdan, Kiki Narendra, dan ada pun pemain pendukung ada Putri Ayudia, Gilbert Pati Ruhu, Salvita Dekote, Revaldo Paul, dan juga Emil Kusumo, dan juga Jody Pranoto. Nah, filmnya itu sangat keren. Tapi pada episode kali ini saya tidak akan membahas film itu. Nah, sekarang ini saya akan memberikan cuplikan wawancara dengan sang sutradara, yakni Randolph Zaini. Selamat mendengarkan. Apa yang menjadi inspirasi daripada film ini? Oke. Inspirasi film ini adalah pengalaman-pengalaman pribadi saya, pengalaman kejadian-kejadian yang saya alami, yang teman-teman saya alami, yang keluarga saya alami, dan lebih penting lagi yang dialami oleh cast dan kru. Trauma masa lalu, penyesalan, kefrustrasian, dan harapan dan impian kami. Apakah ada inspirasi dari film-film tertentu dalam pengambilan take, terutama dalam pengambilan take adegan actionnya? Ya. Untuk inspirasi dari pengambilan take, terutama action-actionnya, kami banyak terinspirasi dari film-film Hong Kong zaman dulu. Dari dalam hal-hal showdown, kami banyak terinspirasi dari film-film western zaman dulu. John Ford, bagaimana dua orang itu yang menjadi elemen yang paling kentalnya itu adalah antisipasi dari pertempuran, bukan pertempurannya sendiri. Apakah ada tantangan yang berarti dalam waktu syuting atau produksi dalam film ini? Tantangan yang paling berat dalam produksi atau syuting film ini adalah lokasi. Lokasi yang penuh dengan elemen-elemen yang sangat tidak friendly ke film, dan banjir, gangguan cuaca segala macam. Namun itu tantangan-tantangan yang kami terima dengan lapang dada, dan kami semua sebagai cast dan kru film Preman, kami tantangan-tantangan tersebut yang malah mendekatkan kami sebagai tim. Saya dengar bahwa dari aktor para pemain bahwa pendekatan Mas itu adalah personal, memanggil satu orang untuk satu karakter, dan itu mempengaruhi dari final draft untuk karakter tersebut. Kenapa? Baik, untuk pendalaman karakter, sebenarnya waktu saya menulis naskahnya, saya menulis diri saya sendiri sebagai semua karakter ini. Saya pecahkan diri saya sendiri menjadi banyak karakter. Komandan adalah insecurity-nya saya misalnya. Sandi adalah kepasifan saya. Semua adalah saya. Pak Guru adalah saya. Tapi yang saya tulis itu hanya setengah dari karakternya. Dan dalam pendekatan karakter, pendalaman karakter dengan para aktor, saya tawarkan ke mereka ide bahwa anggap saya sebagai penjahit. Saya sudah membuat baju, tapi ini baju yang masih belum pas. Mereka yang harus mengenakan baju itu. Maka mereka yang harus mengisi setengah dari karakter tersebut untuk menghidupinya, untuk menjadi benar-benar pas. Dan dalam melakukan hal itu, mereka menginfuskan diri mereka, trauma masa lalu mereka, penyesalan mereka, semua hal-hal pribadi dari yang mereka pernah alami di masa lalu mereka,
yang masih belum tuntas, mereka masukkan dan mereka lampiaskan ke karakter-karakter ini. Maka itu ketika mereka nongol di set, mereka sudah menjadi karakter yang hidup. Di sini sepertinya banyak simbolik. Salah satunya adalah di mana Pak Hanung itu digambarkan diam tapi seolah-olah itu mengaum seperti macan. Terus para preman adalah merupakan sebagai rubah dan kelinci itu seolah-olah itu adalah target. Selain itu juga sepertinya ada simbolik nih, seolah-olah ini dengan warna. Warna itu misalkan orange, terus atau merah, dan yang terakhir itu yang saya ingin tanyakan, kenapa karakter yang terakhir itu memakai baju biru? Apakah itu ada perubahan daripada emosional? Apakah itu hanya cuma sekedar warna saja? Baik, mengenai elemen-elemen binatang di film ini, saya merasa tema tentang bullying, toxic masculinity, prejudice, peer pressure itu sangat cocok untuk dijadikan dipasangkan dengan metafora rantai makanan binatang. Maka itu kita ada elemen-elemen binatang dan tiap karakter itu direpresentasikan dengan motif-motif binatang tersebut. Contohnya perkasa adalah musang dan musang adalah karnivora yang berburu secara berkelompok. Sementara yang biru kelinci itu merepresentasikan suara hati protagonis herbivora yang harus dilindungi karena tidak memiliki defense mechanism. Lalu mengenai warna-warna, kita menggunakan skema trichromatic primary color scheme yang ada di comic book. Maka itu protagonis yang kuning, antagonis warna merah, dan suara hati protagonis warna biru. Dan dari situ kita membangun karakter-karakter supporting dengan secondary color. Merah dan biru menjadi ungu, itu adalah komandan. Biru, kuning, hijau, itu jadi Ramon. Begitu. Seperti yang kita tahu nih, sekarang ini geliat-geliat film Indonesia adalah banyaknya munculnya sinias-sinias muda. Dan itu sepertinya itu sangat-sangat dinantikan dan dihargai. Bagaimana menurut Kak Randolph ini, geliat ini apa nih? Geliat-geliat sinias-sinias yang Indonesia belakangan ini, itu bagi saya merupakan harapan. Bukan hanya dengan kebangkitan kembali sinema Indonesia setelah COVID, tapi juga evolusi, perkembangan yang harus kita dukung dan kita embrace. Dan saya sangat senang akan apa yang terjadi sekarang di perindustrian film Indonesia. Dan saya punya intensi untuk belajar dari sesama sinias-sinias di sini. Kemarin kan Mas Randolph kan sudah keliling nih ke luar negeri dan akhirnya masuk ke Indonesia dan dilihat di JAV dan juga sekarang nih pada hari ini. Gimana perasaan Mas ini melihat respon daripada warga negara Indonesia menonton filmnya Mas, karyanya Mas? Saya susah mendeskripsikan perasaan saya karena perjuangan untuk membuat film ini itu memang sudah susah. Perjuangan untuk meluncurkan film ini itu jauh lebih susah lagi. Kita itu sudah lama sekali tidak mendapat tempat. Sudah ditawarkan kemana-mana filmnya dan ditolak di mana-mana juga. Tapi ketika sudah masuk ke dalam festival dan yang terakhir di JAV dan yang screening yang barusan ini dan melihat orang-orang yang nonton itu bisa ikut tertawa, bisa ikut menangis, itu membuat saya menjadi sangat emosional sekali. Karena saya merasa hasil kerja bukan hasil kerja saya sendiri, hasil kerja semua keluarga preman, cast dan kru yang mereka taruh 100.000% ke dalam film ini. Itu menjadi sesuatu yang bisa penonton itu bisa merasa relate. Dan memang intensi kita membuat film ini itu supaya satu, kita tidak merasa sendirian, dan dua, penonton yang menonton film kita dan mereka mengalami sesuatu, mereka merasakan sesuatu, mereka tahu mereka tidak sendirian juga. Karena melalui film preman ini kita membuat semacam jembatan yang menghubungkan kita sebagai sesama manusia. Kenapa tidak OTT? Kan tadi kan bilang susah. Kenapa tidak memilih OTT tapi bersikeras untuk bioskop? Karena film ini dari awal kita desain untuk bioskop dulu.
Dan kita masih mau memperjuangkan, memberikan kesempatan kepada film ini, di mana kita bisa menarik penonton untuk duduk di dalam kursi bioskop. Dan dengan lampu yang dipadamkan, dengan suara yang mengelilingi kita semua, dan kita escape dari realita kita, dan kita dibawa ke dalam petualangan. Tidak ada yang bisa menggantikan pengalaman di dalam bioskop di sinema. Dan selain itu, saya percaya dan saya yakin bahwa ini pendekatan yang benar, karena kita harus kembali membangun sinema bioskop Indonesia, terutama sesudah mengalami musibah seperti pandemik ini. Ada pesan terakhir untuk para penonton untuk menonton film Preman? Ya, saya harap kalian semua mau memberi kesempatan film ini. Ini film yang walaupun saya sebagai sutradara, tapi ini bukan film saya, ini film gotong royong. Semua cast dan kru itu ikut menulis film ini. Dengan logistik, dengan cahaya, dengan suara, dengan musik, dengan makeup, dengan kostum, dengan editing, dengan sound design. Mereka semua ikut menulis cerita ini. Dan ketika mereka menulis, mereka tidak hanya menulis cerita, mereka menulis diri mereka sendiri ke dalam film ini. Dan kalau kalian memberi kesempatan kepada kami dengan menonton film kami, mungkin kalian bisa menemukan diri kalian juga di dalam film ini. Itu saja harapan saya. Terima kasih. Gimana? Seru kan ya wawancaranya ya? Tapi ini belum selesai nih. Karena film ini sangat keren, selain dari aktornya, ceritanya, aksinya, tapi hal yang tidak boleh dipungkiri bahwa musiknya itu benar-benar memberikan nyawa bagi film ini. Seperti anak-anak, soal jadi preman, bikin kacau. Nah, berikut saya akan mewawancara Mas Elwin Hendrianto yang merupakan komposer dan musik director dari film Preman ini. Halo, saya Elwin Hendrianto, komposer musik dan music director dari film Preman. Di sini saya mau cerita sedikit tentang bagaimana kami mengetreat musik dari Preman itu. Nah, kalau kita lihat sebetulnya Cublak-Cublak Suweng merupakan lagu yang cukup banyak dipakai untuk menjadi benang merah dari semua filmnya. Cublak-Cublak Suweng ini dipilih karena film ini untuk kami memiliki filosofi bahwa ada filosofi bahwa kita tuh jangan serakah gitu. Kedua adalah bahwa kebahagiaan itu ada di sekitar kita dan terutama ada di dalam keluarga. Dan Preman ini, film ini sangat tentang bapak dan anak gitu ya. Jadi makanya itu Cublak-Cublak Suweng sangat pas artinya, karena dalam Cublak-Cublak Suweng kan mencari sesuatu yang paling berharga atau kebahagiaan, dan ternyata kebahagiaan itu ada di sekitar kita. Nah, untuk treatment dari scoringnya dan alat musik instrumentalnya, kita bisa lihat di sini adalah beberapa instrumen beberapa saja yang kami pakai, dan saya di sini memiliki konsep bahwa musik yang terjadi di sini adalah musik dalam sudut pandang tokoh utama, di mana tokoh utama ini karena harus menjadi tuli di saat dia masa SMP, maka dalam konsep saya musiknya berhenti atau musiknya itu didapat dari referensi musik-musik zaman saya SMP sebetulnya, yaitu sama dengan tokoh utama waktu di SMP. Di mana dalam waktu saya SMP musiknya banyak ensemble yang berupa angklung, terus pianika, recorder, terus banyak juga perkusi-perkusi gitu. Lalu juga ada kayak organ upacara itu yang biasanya kita gunakan untuk memimpin upacara Indonesia Raya, dan alat-alat band yang biasanya juga sangat-sangat tua, karena kan di SMP di sekolahan tuh waktu saya kecil alat-alat bandnya cukup vintage begitu. Maka semua alat musik di sini direkam dan semuanya merupakan alat-alat yang sangat-sangat vintage.
Begitu kira-kira. Apakah ada kesulitan dalam mengaransemen musik ini Oh iya. untuk film ini, baik itu adegan laganya dan lain-lain? Ya, untuk film ini tantangan utama merupakan pada saat kita scoring banyak sekali karakter yang ada di dalam filmnya. Jadi untuk saya harus memberikan tema-tema khusus pada tiap karakter, termasuk bagaimana menginsepsikan atau memasukkan jublah-jublah suang itu menjadi benang merah dari film ini. Dengan cara kalau saya setiap kali karakter utama mengingat masa lalunya, dia dapat melihat atau mendengar lagu itu. Kenapa? Ternyata pada waktu sebelum dia menjadi tuli, lagu itulah atau melodi itulah yang menjadi melodi terakhir yang dia dengar sebelum dia tuli. Misalnya seperti itu. Menurut Mas, seberapa besar musik mempengaruhi sebuah film? Musik untuk film itu bermacam-macam dan beberapa film memang membutuhkan musik yang lebih dan beberapa film membutuhkan musik yang tidak terlalu banyak. Tetapi dalam Preman ini saya diberi kesempatan untuk explore secara musik dengan cukup intens dan cukup banyak menggunakan musik di dalam scoringnya. Jadi menurut saya musik menjadi part yang penting untuk mendukung ceritanya, mendukung emosi dan moodnya, dan juga mendukung garis merah dari sebuah film itu sendiri. Ya, terima kasih. Gimana wawancaranya? Seru kan? Makin penasaran pastinya. Oke, jadi ingat kalian jangan melewatkan film Preman nanti yang akan ditayangkan di bioskop. Nantikan saja dan segera tonton filmnya. Terima kasih untuk para sobat BB69 untuk mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk mendengarkan episode lainnya dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan episode-episode terbaru kami lainnya. Tentunya dengan tema yang berbeda. Oke, saya rasa sekian dulu dan see you.